Halo guys, Halo. welcome back to our YouTube channel. Yeay. Baik lagi sama gue Cynthia Dan Smith. Jadi hari ini kita akan membahas seorang hero yang suka pakai topi. Oke guys, tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di samping tombol subscribe. Jadi setiap kita upload video, kalian akan dapat notifikasinya. Oke, jangan lupa untuk subscribe sekarang ya guys. Ya udah, kita langsung ke videonya aja. Nah guys, kita udah on game dan hero yang akan kita bahas hari ini adalah Osman I. Osman the First. Banyak sekali, ada Richard the First, terus Alexander the First. Enggak, itu Alexander the Great. Oh, terus kemarin apa lagi ya ada? Ya gue ingetnya Richard the First aja lah. Mehmet tuh. Oh iya, itu Mehmet kedua itu kali itu. Konstantin the First. Masa sih? Konstantin I dia. Coba kita cek ya. Kan? Bener, Konstantin the First ya. Iya deh. Banyak kali yang the first. Iya, berarti ini kalau the first ini berarti dia tuh pakai nama ini tuh nama pertama dari kerajaannya, biasa tuh pendirinya gitu. Kayaknya sih ya, atau mungkin ya punya suatu apa gitu, jadi punya gelar gitu yang bagus gitu, jadi namanya dikasih Jadi the first dia gitu. yang terbaik jadi pakai the first. Enggak sih, belum tentu terbaik. Biasa dia ada prestasi apa gitu. Ya semacam itulah guys. Apa tuh? Kasih bunyi. Matiin lah. Nah, oke. Sorry guys. Iya, ada iklan dikit. Nah, sekarang ini mungkin kita baca sejarahnya dulu. Baca sejarahnya, mungkin sejarah singkat aja ya. Osman the First ini dia tuh berasal dari Kesultanan Utsmaniyah atau Turki zaman sekarang. Imperial Pioneer, wah, gelarnya. Namanya dia itu Osman Gazi, juga dikenal dengan Osman the First, adalah pemimpin bangsa Turki Utsmani dan pendiri dinasti yang membangun dan memerintah Kesultanan Utsmaniyah. Kematian ayahnya pada tahun 1281 pada saat Osman baru berusia 23 tahun. Dia memegang kepemimpinan klan Kai. Setelah itu, mercenari dari seluruh dunia Islam mulai membanjiri kerajaannya untuk bergabung dan berperang melawan kerajaan Ortodok. Nah, Ortodok itu saya juga kurang tahu ya dari mana itu. Mungkin perang salib mungkin. Pada tahun 1301, Osman berhasil mengalahkan pasukan Bizantium. Bizantium ini tuh pasukan ininya terusannya ya kayak Roma gitu juga deh. Cuman kayak keturunannya semacam itu deh. Dia berhasil mengalahkan pasukan Bizantium dan mulai menekan area-area yang dikendalikan Bizantium. Oke, ini membuat panik Bizantium yang segera meninggalkan daerah pinggiran Anatolia. Pemimpin Bizantium bertekad mencegah Osman melintas ke Eropa dan berupaya mencegah ekspansinya ke arah barat. Meski begitu, Osman terus mendesak dan tak lama kemudian merebut kota Bizantium, Efesus. Ini semakin mengundang banyaknya migran, petarung, dan pengembara masuk ke teritori Ottoman. Wah, Ottoman ini nama kerajaannya guys, terkenal itu, Janissary. Pasukan khususnya gitu. Osman adalah komandan dan pimpinan yang punya keterampilan baik serta lihai. Hasil kerjanya menjadi dasar yang memungkinkan kerajaan Utsmaniyah akhirnya bisa mengalahkan kerajaan Bizantium dan menjadi salah satu kerajaan yang paling berkuasa dan bertahan paling lama dalam sejarah. Iya nih, Ottoman ini memang lama kok ini. Kayaknya sampai berdirinya itu sampai lama deh gitu. Ratusan tahun juga deh kalau nggak salah ya. Untung zaman now udah nggak ada. Oke. Yang kerajaan masih Inggris ya? Inggris masih kerajaan. Kesultanan pun di Indonesia kan ada. Sultan apa? Yogyakarta. Oh iya. Iya, Sultan Hamengkubuwono tuh kan terkenal banget itu. Itu memang bentuk pemerintahan di sono tuh masih kayak dihargailah kesultanan gitu. Pernah berjuang pas Indonesia kemerdekaan juga. Ups, cukup agak melenceng nanti. Nanti kita panjang guys. Oke. Jadi seputar Osman itu sejarahnya. Sejarah singkat dari bapak kita Osman. Oke, jadi seperti biasa setelah dia membahas historinya, gue akan membahas avatarnya guys. Jadi seperti yang gue udah bilang di depan, ini adalah
satu-satunya hero yang pakai topi. Enggak juga. Enggak, soalnya kemarin itu ada yang ngomong Banyak yang pakai topi. pakai topi, tapi topi sorban. Oh iya itu. Coba lu cari mana Sepertinya benar sih. Tapi kalau topi banyak. Yang lainnya Tuh Edward topi juga kan. pakai topi. Tuh, Genghis kalau kan topi. Genghis kan pakai mantel dia biar pipinya cubinya nggak kelihatan. Nih ya SG topi tuh. Ih, itu beda, itu topi yang gua jadi Intinya ingat. topi. Iya, tapi kan ini gue bilang topi sorban, Oke. the one and only hanya Osman, Oke, guys. lanjut. Dan menurut gua ini cukup proporsional, tapi kayaknya kayak agak pendek gitu, guys. Iya dong, enggak maksudnya di avatar sini tuh kelihatan agak pendek. Biasanya kan kayak kakinya jenjang, jadi kelihatan tinggi. Ini kan suka-suka gue kan mereview dari sudut pandang gue. Nih lu lihat aja nih si Mundo kakinya ramping, jadi kayak kelihatan tinggi gitu kan. Oke. Oke. Mana tuh tadi Osmannya? Ya. Dia kayak digambarkannya tuh rada bantet. Ya sudahlah. Oke, ini kan rada tinggi gitu kan. Ya udah oke guys. Tapi overall ternyata ini adalah hero yang paling jarang gue pakai. Ya. Padahal bagus banget. Padahal bagus. Nih, kita Bagus akan bahas kok, guys. bagus. Oke, Kita bahas skillnya yang dia pertama. itu hero tipe leadership, conquering, dan skill. Dia ini hero yang bisa dibilang hero epic, tapi potensi damage-nya itu tuh wah nggak kalah sama legend. Kenapa seperti itu? Legend KW. Ya, kita lihat skill pertamanya. Rising Empire, syarat rate 1000. Osman menghunus Holy Sword dengan seluruh kekuatan yang dimiliki, memberikan damage massive. Damage faktor 1100 kepada target, 1100. Lumayan banget buat epic ya. Gede ini buat epic damage-nya. Skill kedua, Radiance of Bursa. Radiance of Bursa. Setelah attack sebuah kotak selama lebih dari 30 detik, meningkatkan attack pasukan sebesar 15% untuk durasi selama 120 detik. 2 menit. Ya, ini kondisional lah. Gue sebenarnya kurang suka karena kenapa mesti nunggu 30 detik sih sebetulnya. Karena damage kita tuh paling besar itu tuh pada saat darahnya penuh. Gitu. Kalau udah turun 30 detik itu bisa kemungkinan itu udah bisa jadi kuning gitu. Nah, itu 30 guys. detik tuh lama guys kalau lagi mukulin orang. Betul, lumayan lama. Gitu ya. Oke, lanjut. Sayang sih sebenarnya ini. Karena mesti 30 detik. Mungkin kalau 10 detik ya masih bagus lah. Tapi ini posisinya anggap skill tambahan lah. sambil attack kota kan ya? Kota. Ini cuma buat kota ya, Garrison sepertinya enggak, ini tulisannya karena cuma buat kota gitu. Lanjut, skill 3 Sword of Osman. Setelah skill aktif digunakan, memberi damage tambahan, damage faktor 400 ke target dalam giliran berikutnya. Jadi damage tambahan lagi 400, ini udah 1100, ada damage tambahan 400. Itu opsional apa enggak? Ini pasti. Jadi abis nge-skill, dia keluar damage tambahan langsung. Oke. Jadi ini udah lumayan mantap ini, Maknyus. Ya total 1.500 ya? Nggak bisa dihitung begitu. Karena 1.100 sendiri, abis itu ada lagi 400. Oh, karena Gitu. hasil damage dari 1.500 Dipisah. itu beda. Iya, karena hasil damage total dari 1.500 pasti itu kayak agak sedikit lebih gede kalau dari pengalaman gue. Terus yang keempat? Nah, yang keempat ini meningkatkan kapasitas pasukan sebesar 10%. Boleh lah buat baku hantam ya, nambah-nambah pasukan, karena di Rise of Kingdom ini tuh darah dari March kita tuh, pasukan yang kita bawa itu tuh kalau kita bawa pasukan makin banyak, makin lama dia bisa Makin berantem. tebal, Iya. Plus kalau open rally, ngisi rally juga lumayan kalau kita masukin Osman nambah 10%. Biar jumlahnya kalau ngisi rally atau defense bangunan gitu bisa banyak pasukannya. Gitu. Expertise-nya ini sebenarnya bikin kuat skill satunya. Skill satunya kalau belum expertise itu damage-nya 850, setelah expertise jadi 1100. Jadi 1.100 itu setelah expertise. Setelah expertise, kalau belum expertise 850. Oh, berarti ini lu muncul 1.100 karena lu udah expertise. Betul. Kalau kesimpulan dari gue, hero ini adalah hero yang sangat berfokus sama damage, skill damage-nya. Skill damage. Skill damage untuk attack city. Untuk attack city itu lebih maksimal, tapi buat baku hantam pun lumayan. Gitu ya, apalagi kalau misalkan kalian pasangin sama hero-hero yang additional damage juga, itu talentnya bisa jadi maksimal. Ini netral, lu pakai apapun bisa masuk. Jadi kalau misalkan nih mau nyerang kota, sayang misalkan mau pakai pasukan kava, kalian mau masukin archer, masukin gerobak juga boleh, karena dia tuh nggak ada requirement, Speciality, ya? iya nggak ada speciality-nya. Terus dia talent. Nah sekarang mungkin kita ke
Talent. Talent kalau gua buat andai kata ini Osman mau jadi first commander ya, gua pakai Osman pun ini cuma jadi secondary commander biasanya ya. Nah, gua ambil pasti sini skill damage. Ini untuk yang first apa second? Ini kalau andai kata first. First ya. Ya. Kalau first commander talentnya Seperti ini nih ya. Kalian mentokin sampai rejuvenate. Terus kalian mentokin ke clarity ini. Lihat nih, yang ini salah satu yang penting nih. Setelah menggunakan skill aktif, meningkatkan damage skill sebesar kalau sudah mentok 6%. 6% untuk 6 detik berikutnya. Rejuvenate ini untuk memulihkan rage-nya cepat. Lalu ini, latent power. Meningkatkan damage skill. Ini Magnus ini. Wah. Jadi ini full damage ya? Iya. Si Osman. Ini juga kan nih wajib ini yang naikin skill damage. Kalau yang ini kurang nih karena Kalau bikin untuk tipis. Daya apa? Conqueringnya? Conquering ini nah talent berikutnya ya. Kalau hero skill damage first, memang ini semua wajib nih rejuvenate sama clarity ini wajib. Nah sisanya lagi tuh kita lihat-lihat perlunya sampai mana. Kalau Conquering ini ya, gue baca-baca ini lebih kayak buat bener-bener menyerang kota gubernur lain. Yang ini benteng pertahanan garrison ya. Jadi ini bener-bener fokus buat kalau mau open rally. Gitu. Open rally buat ke kota. Nah, ke kota ya, kalau ke garrison nggak disarankan. Karena gimana pun juga kalau kalian pakai Osman ini, setidaknya harusnya di aliansi kalian tuh ada player yang mungkin punya hero legend yang ibaratnya damage-nya masih di atas Osman. Rally leader yang punya hero defense. Iya, jadi menurut gua kalaupun kalian ini mau bikin ini hero jadi first commander, nggak perlu ambil talent yang buat nyerang garrison. Kota boleh. Oh. Karena ibaratnya kalau lagi garrison bangunan. Bukan garrison bendera bangunan ya, karena itu pasti ada bagiannya yang lain lah. Ya, kalian kalau pakai Osman buat buka rally buat garrison, mungkin yang ada kalian diomelin. Nah, harusnya rally leader kalian bisa pakai hero yang lain gitu. Kalian malah buka pakai Osman gitu kan. Boleh pakai Osman, kalian join rally-nya pakai Osman itu betul. boleh. Bawa sesuai dengan yang dia bawa hero apa. Kalian mau zero kota orang, ya boleh. Ya gitu. Jadi kalau gua sih, gua lebih suka talentnya masukin ke leadership ini. Oh, strategi. Misalkan nih naikin sampai ini setelah melakukan skill damage, naikin defense lumayan. Nah, yang ini pengurangan ini masih kurang nih. Oke, nah ini juga boleh nih. Nah, kalau mau gampangnya ya, kalau menurut saran gua, kalau kalian mau pakai first commander buat Osman, kalian ambil sini rejuvenate, clarity, sampai sini latent power. Kalau dapet, naikin sampai ke name of the king, penuh, mentokin aja. Udah multifungsi lah kayak begitu. Kayak jadi gitu. First ya. Kalau first. Kalau first dia temennya siapa? Kalau di first temeninnya sama hero yang skill damage juga tentunya. Kalau sama epic ya, ya bisa dimasukin ke Pelagius tuh. Pelagius karena Pelagius juga bagus. Walaupun Pelagius ini Kava ya, tapi kalian mau masukin ke barengin sama Osman juga masih boleh lah gitu. Karena dia tuh Pelagius tuh buat mulihin rage cepet, terus ada damage tambahan juga. Jadi cocok. Gitu. Ini kita bahas pairingnya buat Osman. Jadi kalau Osman sebagai first commander, kita merekomendasikan secondnya sama. Mungkin sama Pelagius bagus. Secondnya Pelagius. Iya, sama-sama. Atau mau Pelagius yang first pun dijadiin bawanya cavalry, secondnya bawa Osman juga masih boleh itu. Not bad lah. Pelagius, Osman atau Jadi Osman, intinya Osman itu hero yang cukup universal ya. Bisa dipasangin dengan banyak macam hero. Jadi nggak usah terlalu pusing guys, gitu. Ya, mau dibawa. Selain itu sama siapa? Kalian mau bawa ke pasukan Archer pun depannya kalian bikin Herman, belakangnya mau ditaruh Osman juga boleh juga. Herman, Osman. Iya itu kalau mau dipairingin Archer gitu. Jadi depannya yang punya speciality. Betul. Kalau misalkan mau pairingnya gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau buka rally hero, pasukannya macem-macem, udah depannya aja Osman. Pakai skillnya yang tadi, talentnya yang tadi. Osman juga bisa. Nah bisa itu buat macem-macem tuh. Lebih ke epic sih ya, karena sayang kalau firstnya epic, secondnya legend. Betul. Gitu. Kalau kalian punya firstnya legend nih, pasti pakai first, secondin Osman juga boleh. Pokoknya tapi fokusin sama hero yang skill damage. Osman ini mantap juga kok damage-nya.
gitu. Jadi kemarin ini waktu kemarin di video Konstantin, bukan sebelum Konstantin, ada di video meme itu ada yang request untuk ngebahas Osman untuk Zero Kota. Kalau kita pribadi, no problem. Kalau gua Osman itu jarang banget dipakai karena gua punya pilihan hero lain gitu kan. Ya betul. Nah, tapi kalau kita pribadi nih, kalau mau men-zero orang ya, kita men-zero orang yang pasti punya troops nggak sedikit. Nah, rally pertama kedua biasanya itu full infantry atau full cavalry. Yang pasti ada rally leader yang buka rally, yang kayak expertise Attila Takeda atau enggak expertise Guan Yu Alex. Kalau gua sayang justru. Kalau menurut gua infantry dan cavalry sayang kalau dipakai buat zero kota. Menurut gua paling bagus zero kota kalau yang powernya nanggung itu mending pakai pasukannya yang nggak terlalu banyak dipakai. Archer atau gerobak biasa gue pakai. Betul. Soalnya kalau yang kecuali bener-bener kita mau niat bener nih zero nih orang cepet, pokoknya mau dihajar cepet gitu kan ya, baru pakai pasukan yang paling kuat. Kita itu kan akan zero, tapi kan kita lihat situasi kondisi ya. Tapi kalau misalkan nih ya kayak KVK season 1, season 2 gitu kan, itu kan awal-awal kan gampang banget orang ke zero di KVK itu ya. Ibaratnya lagi bikin bendera, malam orang tidur, benderanya ternyata kepotong sama musuh. Langsung itu kan bisa berapa belas kotak tuh bisa kita zero langsung. Kalau kejadiannya kayak gitu rata-rata powernya kecil-kecil, mungkin 20-30 juta gitu. Biasa mah kirim aja. Osman bisa itu, makanan itu yang kayak begitu-gitu. Betul. Tapi jikalau kalian mau men-zero power 80M, nah, 60M, itu nggak bisa pakai kayak langsung Osman. Nah, kita kan maksudnya tolong disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kita nggak bisa sama rata. Oh, kalau Rally City pakai ini. Kita tuh inget banget, membekas sekali di hati ya, di Kingdom 1021 ada yang Rally City pakai Lohar level 16. Itu tuh sakit hati gitu kan, ya kan. Nah, jadi dilihat dulu yang mau di rally itu powernya berapa, pasukannya berapa, defense-nya siapa. Kalau misalnya memang cuma akun farm atau enggak akunnya middle, langsung aja sikat pakai Osman sama pakai siapa? Campur-campur, mau campurin Pelagius bisa, mau campurin. Langsung isinya gerobak doang full. Iya, itu juga jadi tuh, hajar aja udah. Karena kalau kita hajar city orang tuh pas mati. Betul. Gitu guys. Jadi kalian nggak bisa di sini tuh nggak ada rumus pasti ya guys. Jadi kayak talent itu disesuaikan. Betul. Kalian mau pakai itu hero untuk apa? Betul. Nah misalnya Zero City pula, lihat lagi Zero City-nya di Home Kingdom apa di KVK. Kalau di Home Kingdom mungkin santai. Kalau di KVK mungkin mau buru-buru ya kan. Talent City aja macam-macam. Ada yang talent buat anti swarm, ada yang lebih fokus kalau di rally 1 biji gimana. Betul. Kayak gitu. Jadi itu disesuaikan sama kondisi kalian pada saat memakai hero. Betul. Karena itulah fungsi yang namanya talent reset gitu loh. Jadi misalnya hero ini pada saat lagi nggak KVK fungsinya buat apa? Kalau lagi misalnya mau AO fungsinya ganti lagi. Kalau lagi mau masuk KVK fungsinya bisa ganti lagi gitu. Jadi yang paling penting sih kalian tahu dulu ini hero untuk apa, plusnya di sisi mana, lalu kalian tinggal apply sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke. Nah guys, sekian untuk update kita untuk hero Osman. Nah kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan juga bisa komen untuk next hero kita bahas siapa. Mantap. Ya, nanti kita bahas 1 minggu tuh 2 hero aja guys. Karena kita juga lagi sibuk sama persiapan KVK dan banyak event lainnya. Betul. Oke, sekian untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video lainnya. Dah. Dadah.